وإياك نستعين إلى صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والوالدين آمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bijahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila haratin Nabiil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa dzurriyyatihi wa jamil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wasyuhada'i was sholihin wal ulama'il amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal qurra mujahidin fid din bi masyariqil ardi magharibiha bi barriha wa bahriha wa la arwahi abaina wa ummahatina wa jadadina wa jaddatina wa qurbatina wa ahli baitina wa shaykhina wa allimina wa ikhwanina minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat sallallahu rahimani bi hadzal kitab. Nafa'ana Allahu bi ulumihi wa salabahmihi wa bi anna Allah yatagashahu bir rahmah wal maghfirah wa yudkhiluhumul jannah syai'un lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bi ulumihi bid dharain amin. Faslun fit ta'ziyati. Ini suatu pasal menerangkan tentang ta'ziyah. Tentang ta'ziyah, tentang nyelawat. Akhrajat Tirmidzi telah mengeluarkan sebuah hadis oleh Imam Tirmidzi, meriwayatkan an Ibni Mas'ud, dari Ibni Mas'ud radhiyallahu an, qala, berkata Ibnu Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aza musoban falahu mislu ajrih. Man aza, barang siapa yang berta'ziyah musoban, kepada orang yang kena musibah, falahu mislu ajri, maka bagi orang yang bertakziah mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang sabar di dalam menerima musibah. Jadi kita yang bertakziah dapat pahala sama dengan orang yang kena musibah yang sabar. Ya, jadi bukan hanya kita sekedar menghibur,
kepada mereka. Tetapi manfaatnya juga kembali kepada yang bertakziah, mendapatkan pahala yang besar. Sebab takziah itu termasuk daripada kita menghibur kepada yang kena musibah. Wa huwa an Abi Barzah. Dan juga Imam Tirmidzi meriwayatkan juga hadis dari Abi Barzah. Apa hadisnya? Man aza sakla, barang siapa yang bertakziah. Sakla yaitu orang yang kena musibah dengan kematian anaknya, dengan kematian anaknya yang masih kecil, kita juga takziah juga. Kusia burdan, maka dia akan mendapatkan selimut burdan, ya, dipakaikan sebuah selimut. Selimut, ya, artinya kita dapat menyejukkan, menyamankan gitu kepada seseorang, di mana dia itu terhibur dengan datangnya kita bertakziah kepada dia. Maka dengan kita memberikan kenyamanan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya pada yaumul qiyamah dengan pakaian-pakaian selimut yang menyejukkan, yang menyamankan, yang menenangkan. Selimut menenangkan, agar kita bisa memberikan tugas nasihat, kita memberikan menghibur, ya, kepada yang ditinggal oleh anak masih kecil. Wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah juga, wal Baihaqi dan Imam Baihaqi meriwayatkan an Amr bin Hizam, dari Amr bin Hizam. Mana hadisnya? Ma min mu'minin, tidaklah bagi dari seseorang mukmin yas'a akhahu, dia itu bertakziah kepada saudaranya bimusibatin, yang kena musibah, illa kasahullahu azza wa jalla, melainkan Allah Ta'ala memberikan pakaian kepadanya min hulalil karomati, daripada pakaian-pakaian, perhiasan-perhiasan kehormatan, yaumal kiamati, pada hari kiamat, di mana manusia di padang mahsyar banyak pada telanjang bulat nanti di sana. Rata-rata kali orang-orang yang tidak beriman, tidak punya pakaian, begitu bangkit dari kubur telanjang bulat. Siti Aisyah menangis tuh mendengar orang-orang nanti pada hari kiamat bertelanjang bulat, tidak berpakaian. Kenapa nangis? Malu, rasa malu ya Rasul. Maka Rasul katakan pada saat itu orang udah hilang malu, udah nggak pikirin malu, udah dipikirin dia kemana dia nanti jadinya, kemana dia ditempatkannya nanti pada yaumul qiyamah di padang mahsyar. Nah, ini janji-janji Allah, ada orang yang diberi pakaian, yaitu orang yang rajin takziah. Jadi kalau ada yang meninggal, jangan segan-segan kita bertakziah.
Pertama, mengingatkan diri kita juga. Kita juga nanti akan pulang juga. Kita akan pulang atau kita juga akan ditinggalkan oleh keluarga di satu saat. Kalau nggak ada yang nengokin, kayak apa rasanya nanti? Maka kita bertakziah, termasuk sunnah yang dianjurkan kepada kita semua. Bahkan banyak janji-janji manis dari Allah, di mana beberapa hadis tadi kita sudah sampaikan. Allah akan memberikan pakaian saat-saat orang pada telanjang nanti pada hari kiamat dengan pakaian-pakaian kehormatan, sebagai kehormatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala buat hambanya yang terhormat. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita di dalam kesempatan semacam ini sambil merenung. Kalau kita lagi ngomongin mati itu kita kudu merenung, berpikir kita jauh. Ya, jangan kita sibuk dengan sesuatu yang satu saat kita tinggalkan. Kita tinggalkan. Di satu saat kita akan tinggalin itu barang itu semuanya, kekayaan itu semuanya. Sementara sampai kita meninggalkan apa-apa yang perlu bekal buat ke depan, kita sepelekan. Ya, padahal itu yang abadi. Kenapa kita harus sibuk mikirin untuk menghasilkan barang-barang yang di satu saat juga kita tinggal, sampai kita meninggalkan perbekalan buat yang abadi. Nah ini celaka begitu. Kadang-kadang kita lebih memikirin yang di sekarang, kita nggak mikirin yang nanti. Padahal sekarang sangat singkat, sekedar cukupnya aja di dunia. Ya, nggak usah kita kejar-kejar. Kalau ada titipan kekayaan, ya alhamdulillah, salurkan pada jalan yang benar. Kita mah sekedar cari nafkah. Apa yang kita cari? Buat makan, buat pakaian, sekedar buat berteduh, rumah, buat menaung, itu aja. Ya. Sebab kita pengen lebar-lebaran tanah juga, dan sekalian bumi mah nggak pernah tambah lebar. Dari dulu juga segitu-gitu juga bumi. Ya. Iya. Sementara kita ngakuin tambah lebar, sementara yang punya tambah habis. Jadi begitu gantian semuanya. Ya. Subhanallah. Nggak bakalan bertambah bumi mah dari dulu juga. Sekarang coba di dekat kita, umpamanya ada 2 masjid. Nah, ada 2 masjid. Di satu masjid itu ada orang yang kaya, masjid yang satu. Kalau sholat Jumat, ya itu dia pada bagi-bagi duit. Oh, siapa yang datang masjid gua 100 gua bagi. Terus amplopin 100. Masjid yang satu nggak bagi. Kira-kira pada kemana tuh, masjid yang mana kira-kira? Yang bagi duit. Ya. Ya. Subhanallah. Padahal kita ada sekalian di dalam satu ini adalah lebih kita pentingkan akhirat. Nggak ada apa-apanya 100.000, nggak ada apa-apanya. Kecil. Lebih besar pahala kita sholat Jumat yang luar biasa. Sehingga Allah perintahkan, andai kita lagi dagang juga, tinggalin tuh dagang yang kira-kira menjanjikan untungnya banyak. Ini yang paling repot biasanya orang yang punya warung. Orang yang punya warung, punya toko. Kalau maghrib itu mau nutup, lagi banyak banget yang beli, ini gimana? Ya,
yang pada belanja, sedang repot-repotnya. Kalau dia sholat di rumah, katakan pahalanya 10.000. Katanya, pahalanya 10.000. Ya. Kalau dia berjemaah ke masjid, pahalanya berapa? Hah? Ya, 27 kali 10.000 berapa? 270.000. Nah, ini kalau kita nyeritain duit nih, nyeritain duit. Kalau di rumah ente dibagi sama Pak RT, Pak RT bagi nih, itu dibagi cuma 10.000. Tapi kalau lu sholatnya ke masjid dibagi sama Pak RT banyak duitnya nih, ya 270.000. Nah, ayo pasti tuh masjid padat, ya pada ogah sholat di rumah. Sebab apa? Baginya gedeannya ke masjid. Itu untuk dunia. Tapi kalau janji akhirat, ya inilah satu hal yang akan datang yang perlu kita perbarui dengan sebanyak-banyaknya. Ya, kadang-kadang diabaikan, masih banyak yang mengabaikan. Makanya alhamdulillah di sini penuh terus. Ya, sholat berjemaah 5 waktunya, bukan Jumat aja. Ya, kalau nggak salah Jumat tergiliran saya juga nih ya. Iya. Ya. Sebetulnya saya juga disuruh di sana juga tadinya, baru bukan di masjid yang baru resmiin sekarang tuh. Tapi ya saya bilang, saya lihat jadwal saya dulu deh. Soalnya yang lain aja dah, saya bilang gitu. Kita lebih utama yang udah dicantum kita, nama kita di situ gitu ya. Ada peresmian masjid di sana. Ya. Nah ini Pak, kita harus pandai, harus cerdas. Di mana kita ini adalah di dunia ini mazra'atul akhirah, tempat mencari ladang untuk mencari perbekalan akhir, panennya nanti di sana. Kita bertasbih aja, bertahmid aja, bertahlil aja, bertakbir aja tadi itu. Ya, 1 kali tasbih 1 pohon di dalam surga. Nah kalau biasanya subhanallah, 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 subhanallah 33 kali. Terus baris tuh 33 pohon. 33 pohon. Ya, takbirnya 33 pohon. Tahmidnya 33 pohon. Itu baru 1 kali sholat berjemaah yang kita bertasbih di sini. Kita pada bercocok tanam di sini. Kapan? Itu habis sholat. Belum lagi sholat berjemaahnya. Sholat berjemaahnya. Masya Allah. Keuntungan kita begitu besar yang Allah berikan kepada kita. Nanti baru nikmatnya. Ditambah lagi naruh di tromol tuh. Ya 2.000 apa 5.000 apa 10.000 gitu. Nanti kalau udah di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang enggak naruh nyesel. Nah, nyesel nanti yang enggak naruh. Yang padahal duit 2.000 mah ada itu umpamanya. Jangan kan 2.100.000 juga ada di kantong gua. Kenapa gua enggak sedekahin itu? Kalau gua tahu begini caranya, wah minta lagi hidup ya Allah ya Tuhan kami. Hidupkanlah saya walaupun sebentar. Walaupun 1 jam lah saya pulang dulu. Mau sedekah tuh di Masjid Mujahidin gitu. Untuk kegiatan ini dan itu. Pokoknya niatin sedekah aja dah. Kita mah di situ. Ya. 1 jam aja pulang dulu. Ntar balik lagi ke sini. Nggak bisa, Bang, nggak bisa, nggak bisa. Hidup cuma 1 kali di dunia. Nggak ada 2 kali. Nggak ada 2 kalinya. Nah, ini hadirin sekalian, dan pasti kita akan pulang ke sana.
harus banyak kita punya bekal. Maka kita dalam rangka ngumpulin bekalnya. Mudah-mudahan pulang dari sini banyak bekalnya udah terkumpul di sana. Kita jaga baik-baik. Ya, kita harus terbayang. Kita sudah punya perbekalan dan kita bayangkan, kita jaga baik-baik. Jangan kita hancurkan, jangan kita busukkan itu, jangan kita binasakan yang udah ada di sana. Ya, bagaimana? Memang bisa itu. Andai kata udah banyak pohonan di sana bisa itu, bisa pada mati, bisa nggak jadi. Antara apa? Antara dengan adanya hasud, umpamanya. Sebab al-hasad yakulul hasanat, kama yakulun narul hatabat. Kedengkian itu adalah bisa menghapus, membakar dia punya pahala yang sudah ada di sana. Terbakar, kebakaran, hangus dengan adanya dengki, hasud seseorang. Mohon maaf nih di antara kita dan itu, jangan ada hasud, jangan ada hasud. Pokoknya kemana sih itu rupanya ya, mau kelihatan gitu, segala macam. Nah, wah dia mah lagi enak, dia mah gitu, lagi banyak untung dunianya segala macam, lagi maju. Ya sebetulnya yang maju kita ini yang pada rajin ke masjid, ya udah jaga baik-baik itu. Dengki kepada seseorang, ya. Dan itu jangan. Sebab itu akan membakar kebaikan kita yang sudah banyak menjadi kebakaran tuh. Ibarat rumah kebakaran, hilang semuanya. Masya Allah, ya kita sudah beramal, kita supaya diterima amal kita, supaya jadi begitu dengan ikhlasnya. Jadi tuh, udah jadi kudu dijaga baik-baik, jangan sampai kebakaran, jangan sampai hancur, jangan sampai mati, ya, jangan sampai binasa dengan adanya kotoran-kotoran hati, ya. Nah ini dengan ngungkit-ngungkit dan lain sebagainya, ya, rasa kesombongan. Tanbihun, peringatan. Inna ta'ziyata, bahwasanya ta'ziyah itu wahya at-tasabburu, ialah mengajak orang berbuat sabar. Tuh, ya. Membuat sabar kepada sahibul mayyit. Gitu. At-tasabburu ialah memberikan membuat sabar. Wadhalika, dan yang demikian itu, tasabbur itu ma yasla sahibal mayyit, sesuatu yang dapat menghibur kepada sahibal mayyit. Sahibal mayyit yang kena musibah itu kita hibur, artinya menyenangkan hati orang. Girang kalau didatengin, girang datengin, apalagi dibawain ini lagi ada karangan bunga segala macam begitu, ya. Ya begitu juga karangan bunga, kita harus ikhlas, sebagai doa kita. Doa kita gimana? Sebab setiap orang yang membaca karangan bunga kita, itu akan dia baca, dapat juga pahalanya buat yang mayit. Dan dia baca, bukan innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu kan, turut berduka cita gitu. Itu termasuk di sana kalau kita baca. Berarti insya Allah mayit juga kebagian tuh dengan bacaan kita, baca karangan bunga itu. Ya, siapa nih yang mengirimkan si Masya Allah, sahabatnya. Apalagi memang teman kental dari dulu, waduh, dari kantor, dari mana gitu, teman-teman memberikan karangan bunga papan itu, ya, mengucapkan duka cita dan sebagainya.
Dan kita juga yang mengirimkan itu jangan ada niat sum'ah, jangan ada niat ria, jangan. Cuman kadang-kadang yang datang cuman karangan bunga doang, ya. Ininya enggak. Apalagi di situ partai, partai ini mengirimkan bunga. Gua tahu nih lagi mau pilkada nih. Itu udah niatnya kadang-kadang lain. Partai mah, ya. Dia mah masa bodoh pahala dapat kayak kagak kayak, yang penting dapat suara dia begitu. Gitu. yang penting dapat suara. Gak mikirin pahala yang begitu mah. Apa tujuannya? Supaya dapat suara nanti. Di akhirat nggak ada yang namanya pakaian-pakaian itu nanti nggak ada. Sebab niatnya lain. Kalau kita niat ikhlas, pengen menghibur kepada ya sohibul mayat, keluarganya. Nah, bersabar ya. Semoga Allah berikan sabar sambil kita usap-usap badannya, ya. Kalau dia itu umpamanya masih anak-anak kecil, kita usap kepalanya. Ya, ada anak-anak yatimnya, itu kita usap-usap. Ini kadang-kadang yang diusap emaknya si yatim, usap-usap, sabar ya, sabar. Ya. Datang paling depan lagi, ya. Tuh, kita harus ada niat yang baik. Jangan kita ingin melihat janda baru. Nah, ini kadang-kadang lihat janda baru, gitu. Tahlil juga paling depan, dah tasbih dipegang, paling gede, letak. Waduh, udah niatnya lain itu dah, ya. Nah, itu yang menghancurkan kebaikan kita dengan niat yang nggak mulus, dengan niat yang nggak bagus. Juga kita jangan suujon melihat orang begitu. Ini kadang-kadang suujon, wah gua tahu dia mah tujuannya udah lain tuh. Jangan. Nanti kita lagi itu yang kebagian jadi nggak baiknya. Ya, jangan. Lillahi ta'ala, semuanya serahkan kepada Allah. Tasabbur, ngajarin sabar pada sahibal mayyit, wa yukhaffifu huznahu, dan juga untuk meringankan rasa dukanya yang sahibul mayyit. Wa yuhawwinu musibatahu, dan juga untuk memudahkan musibahnya itu. Ya, musibah. Jadi dengan segalanya semoga diberikan kemudahan. Takziah itu adalah mustahabbatun, hukumnya sunnah. Qabla mudhiyi salasati ayamin, sebelum lewat 3 hari 3 malam. 3 hari. 3 hari itu hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Mimbadid dafni, sesudah dikubur. Jadi hitungannya sesudah dikubur 3 hari dari dikubur. Nah, dikubur kapan? Hari Jumat. Nah, itu dianjurkan Jumat, Sabtu, Minggu atau Ahad, ya. Itu 3 hari itu sampai malam Senin itu. Seperti kita biasanya juga ada mengadakan 3 hari gitu kan, 3 hari. Sunnah situ. Diusahakan kalau bisa jangan lewat gitu dari 3 hari. Cuman kalau kita kan biasa mengadakan sampai 7 hari tuh. 7 hari 7 malam gitu. Wa tukrahu, dan dimakruhkan ba'da mudhijiha, sesudah lewat 3 hari. Makruh tanya. Makruh. Bahkan wajibnya boleh dikatakan pada hari pertama ketika kena musibah. Wah, datang kita pada saat itu. Pahalanya wajib. Dari pertama sampai 3 hari sunnah. Ya, tapi ketika kena musibah kita datang, pahalanya pahala wajib itu. Kalau sudah lewat sehari 2 hari sampai 3 hari itu sunnah pahalanya. Nah, kalau udah lewat 3 hari baru sempat umpamanya, atau kita remehkan tuh ke situ,
ya makruh hukumnya kalau sengaja diremehkan. Tetapi kalau memang nggak sempat lain, ya kalau memang karena kesibukan, karena dia di luar negeri, di luar kota, di mana-mana, sibuk dengan tugas yang berat. Nah, tapi kalau keluarga sendiri, hendaknya pada hari pertama kita datang. Bahkan ada kesibukan yang lain, tunda dulu. Masuk kantor, tunda. Keluarga lagi ada yang meninggal. Wes, jangan kita hibur dia. Begitu. Ya. Dan kita kasih keringanan, kemudahan. Kalau perlu kita siapin tuh. Ada panitia-panitia yang sudah menyiapkan kain kafan. Kain kafannya, cari di mana nanti mau dikuburnya. Tuh, sibuk semuanya. Kita harus merasa sibuk semuanya. Yang kena musibah udah diam aja, jangan mikirin. Udah diam aja dah. Udah terima tamu aja di situ. Gak usah mikirin melihat kuburan udah jadi apa belum, gak usah lagi karena musibah, diam aja dulu di situ. Ya. Pengumuman udah disampaikan belum kepada si A, si B. Nah, itu hukumnya sunnah. Wa yusannu ayya'umma bita'ziyah jami'a ahlil mayyit. Dan disunahkan juga secara umum dengan takziah itu kepada seluruh keluarganya ahli mayit. Jadi kita bertakziah juga bukan kepada rumah yang tuan rumah di situ, kalau siapa, kepada keluarganya yang di mana-mana juga nggak apa-apa. Seperti kita tinggal di luar kota, ya kan, di sini nih, sebetulnya meninggalnya dia punya orang tua di kampung gitu ya. Nah, kita juga sunnah datengin kepada tetangga kita yang lagi kena musibah di sana. Sunnah dapat pahala sunnahnya juga kepada keluarga yang kena musibah sana, walaupun dia jauh. Jadi kita nggak bisa datang ke kampung sana kecuali kita datang ke rumah dia aja di situ. Begitu. Jadi dapat pahala sunnah, dapat juga kepada tetangga kita umpamanya dan keluarganya kena musibah di kampung, kita boleh datang ke situ kemana. Nanya-nanya bagaimana, siapa emang dia orang tua saya, umurnya udah berapa, kita tanya. Wah, memang udah saatnya Allah mengangkat beliau, Allah memanggil beliau. Ya, jadi musibah itu bagi kita adalah sesuatu yang membahagiakan sebetulnya, bila mana kita menganggap dan kita ikhlas ya atas kematiannya. Ahlil mayit wa qoribahu, dan kepada keluarganya, kerabat-kerabatnya, al-kubar yang besar-besar, wasigor maupun yang masih kecil-kecil, warijal laki-laki, wanisa perempuan, wa yukrahu lahumul julus laha, wa yukrahu ya, sampai wa yukrahu nanti itu. Mudah-mudahan dan sekalian jangan segan-segan kita menjenguk orang yang kena musibah. Sebab itu nanti kan kembali kepada kita. Allah berikan imbalan yang luar biasa. Kita akan diberikan pakaian di satu saat orang pada telanjang bulat. Nah, kita dapat pakaian. Dari mana nih pakaian? Dulu kan waktu tetangga mau kena musibah, ente datang paling dulu. Masya Allah, alhamdulillah. Niat dengan ikhlas. Barakallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa Wassalatullah dawa
العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان والسائر الهلال إذ محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين يا ربي اسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سوء بالمصطفى الرسول نهضى بكل سوء بالمصطفى الرسول نهضى بكل سوء صلى وسلم ربي عليه عبد الهادي وآله وصحبه إدادة الصحب والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.